Mungkin masalah rapat koordinasi tentang hibah dulu kali ya Pak, supaya kami baru ke lain-lainnya yang jelas. Mungkin saya bisa berikan waktu sebelum teman-teman berbicara, saya berikan waktu kepada Pak Aspem dan Pak Kanwil untuk bisa memberikan masukan terkait menyebut hibah. Terima kasih, silakan. Bagi kita semua, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati teman-teman di Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, karena mungkin beberapa waktu yang lalu komunikasinya cenderung pada sifat yang perencanaan atau perancangan kota dengan teman-teman di Komisi D kaitan dengan evaluasi RDTR maupun hal-hal yang lain, tetapi mitra strategis sebetulnya ada di Komisi A karena para wali kota dan bupati adalah bagian dari mitra Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta. Demikian mungkin sebagai pengantar, saya juga seizin pimpinan nanti mohon maaf mungkin harus pamit lebih dahulu karena ada kegiatan lain yang tidak bisa saya tinggalkan, dan nanti Kepala Biro Pemerintahan Sekdaprop DKI Jakarta yang akan melanjutkan mendampingi tim dari Kanwil Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin tadi saya mau mengabsen dulu nih Inspektur Provinsi DKI, ada Ibu yang mewakili. Terus kemudian Kepala Biro Hukum. Terima kasih yang mewakili Inspektorat maupun Biro Hukum. Sebelah saya ini Pak Sekretaris tolong memperkenalkan diri satu persatu sesuai dengan dapilnya supaya ngerti semua terkait apa yang diutarakan oleh Pak Aspem. Kita secara politis juga ingin membantu bagaimana berkoordinasi dengan pihak-pihak kepala kantor di wilayah kita. Ambil silakan Pak sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil, teman-teman anggota Dewan, Pak Aspem, Kakan DPR yang saya hormati, dan perwakilan dari masing-masing wilayah ya. Nama saya Dr. Andes Haji Nasrullah. Saya sebagai Sekretaris Komisi di sini membantu Pak Ketua dan Pak Inga. Kemudian saya di wilayah Jakarta Barat Pak, ya, di daerah Kebon Jeruk. Ya. Nanti mungkin permasalahan kita sampaikan setelah kita perkenalan. Saya kira itu mungkin ya, langsung aja. Silakan Pak Purwanto, nama jelas, dapil udah. Ya. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwanto dari fraksi Partai Gerindra, Dapil 8 Jakarta Selatan, meliputi Kecamatan Jagakarsa, Pasar Minggu, Mampang, Tebet, Pancoran. Terima kasih pimpinan. Lanjut Pak William. Saya William dari Dapil 9 Jakarta Barat, Kecamatan Cekaring, Kalideres, dan Tambora. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifudin dari Dapil 10 Jakarta Barat, Kembangan, Kebon Jeruk, Palmerah, Taman Sari, sama Grogol Petamburan. Terima kasih. Fiani. Terima kasih pimpinan. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya Fiani Limardi dari Dapil Jakarta Utara 3, meliputi Kecamatan Penjaringan, Pademangan, dan Tanjung Priok. Terima kasih. Lanjut Bu Srayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Srayani dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dapil 1 Jakarta Pusat. Terima kasih pimpinan. Pak Karyatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya PKS Pak Karyatin Subiantoro dari FPKS fraksi Partai Keadilan Sejahtera Komisi A, Dapil 6 DKI Jakarta Timur, meliputi 4 kecamatan: Ciracas, Pasar Rebo, Makassar, dan Cipayung. Kalau di struktur dapilnya semua, karena saya koordinator. Terima kasih pimpinan. Saya Laus Frida dari fraksi PD Perjuangan. Dapilnya Dapil 9 adalah Tambora, Kalideres, Kecamatan.
Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Saya dari Partai Gerindra, Pak, dipercaya sebagai Wakil Ketua. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Kakan untuk bisa menjelaskan apa yang dibicarakan tadi, baik oleh saya maupun oleh Pak Asper. Maksud kami silakan. Terima kasih Pak Pimpinan, Enggar, Pak Nasrullah dan kawan-kawan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Budi Martono, Enggar, Kakan Gil, sejak September dengan Pak Jaya. Kemudian saya datang sangat lengkap nih Pak. Yang pertama mungkin sekaligus absen, mungkin dari Kanwil ada Pak Kabak TU. Ini sekjen lah ya Pak ya, kalau di Kanwil Pak Kabak TU. Kemudian dari Jakarta Barat berdiri. Ini ada Pak Kasih 1 dan Kasih 2 karena Pak kakaknya sedang bidding Pak hari ini, bidding untuk ke eselon 2. Sertifikat output-nya melalui PTSL maupun melalui pendaftaran tanah sistematik. Ini kotak yang hijau paling kiri. Kemudian Pak Kanwil, ya, izin ya, boleh nggak saya ngomong? Siap. Ini kan hal-hal yang sifatnya tetap gitu ya. Dan pada saat kita pansus itu kan kita sudah bahas terkait hal ini. Saya ini waktunya kan mepet nih Pak ya. Kami sudah tadi dari jam 10 juga di sini Pak. Tapi menghargai semua sampai apa kita tunggu sampai Pak Kanwil. Nah, mohon kiranya hal-hal yang ini kita dikasih hard kopinya aja atau soft kopinya aja Pak. Kita ingin rapat ini lebih aktif, dinamis terkait menyangkut kejadian-kejadian ataupun hal-hal yang katakanlah yang kaitan dengan IBA, terus kemudian juga terkait juga menyangkut PTSL dan tentu saja banyak berkaitan teman-teman yang sudah kangen sama Bapak untuk memberikan masukan agar kiranya BPN ini dapat berjalan dengan baik. Nah, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya pada Pak Kanwil dan Pak Kakan, tentu saja nanti kita diberikan soft copy atau hard copy aja ini dan lebih mengarah kepada ini aja Pak, kepada hibah dan dialog diskusi Pak ya. Nah, terima kasih Pak Kanwil. Apakah saya sertifikat dengan pajak, dengan tata ruang, dengan izin untuk di situ belum matching. Ini tantangan kita. Ini yang harus kita selesaikan sampai 2024. Tanpa dukungan Bapak Ibu semua, kami nggak bisa untuk ini multisektor Pak Ija. Jadi kami nggak. Karena hampir sama semua dari zamannya Pak Managam, saya sudah di Dewan Pak. Dan terakhir itu Pak yang sekolah sama Pak Robert ya kan. Baru kemarin terakhir adalah Pak Jaya. Ya kan? Memang hal-hal ini Pak, karena gini Pak, saya juga ingin menjelaskan, walaupun Bapak bilang tadi ada empat klasifikasi yang harus Bapak tunjukkan kata pembangunan dan tapi Bapak secara langsung adalah mitra kerja daripada Komisi A. Apabila Bapak ada berkenalan dengan hal-hal itu, siogianya datang dulu ke Komisi A, baru kita akan mendelegasikan ke sana dan kita akan undang. Ini aturannya seperti itu Pak, karena kita itu punya mitra kerja dengan BPN Pak. Jadi rasanya teman-teman juga nggak tersinggung Pak kalau Bapak langsung ke sono terus nggak ngomong ke sini. Dan kami juga akan pasti dukung karena apa? Akibat peralihan tanah ini kan BPHTB kita kan banyak, besar. Nah kita juga ingin tahu berapa besar sih yang sudah masuk ke Pemda terkait dengan BPHTB. Kecil lah Pak kalau 100M itu. Harusnya bisa lebih. Iya, makanya kecil itu. Tapi karena tidak ada koordinasi yang baik gitu, sehingga menyulitkan buat kita. Kemudian yang kedua, saya ingin juga pelayanan kan, fungsi pelayanan kan harus baik Pak. Ini kan terkait menyangkut masalah memang pelayanan harus baik apabila semua sarana prasarana memadai. Saya ingin sekali hari ini kita berbicara tentang manpowernya. Saya ambil contoh Pak ya, saya 3-4 kali datang ke BPN Jakarta Selatan terkait menyangkut masalah
perubahan sertifikat. Sudah ada tanda terimanya ini semua Pak. Dari tahun 2020. Sebenarnya saya ketemu langsung dengan Pak Hasan Basri. 3 kali saya ke sana ketemu. 6 kali surat saya datang ke sana. Itu berdasarkan putusan pengadilan yang harus saya rasa mungkin tembusan suratnya ke Pak Budi sudah kali kalau nggak salah. Cuman sampai hari ini tidak ada tanggapan. Ini kalau kita baru bicara tentang masalah pelayanan. Bagaimana dengan yang lain-lainnya? Maka rasanya penting apabila kita komunikasi yang intens, ada hal-hal kita bicarakan dengan baik semua. Jangan sampai pelayanan masyarakat itu kami sebagai anggota dewan aja meluangkan diri untuk datang ke sana, tapi tanggapannya tidak jelas. Disuruh ulang-ulang semua Pak. Jadi Bapak ceklah ke dalam apa yang kalau saya salah saya minta maaf. Tapi kalau dari oknum Bapak yang salah, bagaimana saya harus menanyakan kepada Bapak apa sanksinya? Ya kalau soal pengukuran dan lain sebagainya, putusan pengadilan sudah ikhlas. Mohon kiranya perlu. Yang kedua juga menyangkut masalah pelayanan PTSL. PTSL itu banyak. Kalau mau cerita di Jakarta ribuan yang ditolak karena alasannya kurang surat-surat, karena ini tanah yang diduduki tanah negara sudah disertifikatkan oleh orang lain. Tapi ketika orang lain itu minta dihadirkan, siapa nggak pernah muncul. Hal-hal seperti ini kan yang kita ingin bereskan. Kemudian kalau ada surat penolakan, kita kan semua ada administrasi lengkap, termasuk saya ke selatan lengkap semua, termasuk ke Kanwil lengkap. Tidak seperti apa yang dibicarakan oleh Pak Jaya sebagai Kanwil sebelumnya. Tapi pada kenyataannya, ya kayak Pak Budi katakan ini, semua sudah diutarakan oleh Kanwil-Kanwil sebelumnya. Tinggal bagaimana manpowernya ini bisa nggak mendukung itu. Kalau soal anggaran Pak, kami punya keyakinan berapa anggaran Bapak kita akan coba penuhi melalui suara-suara di Dewan ini. Saya yakin akan terjadi itu Pak. Tapi kita juga menuntut bagaimana manpower Bapak, apalagi selaku kepala kantor Jakarta Selatan. Saya WA berapa kali nggak ada balasan. Saya ini anggota dewan loh Pak. Bisa nggak dibayangkan kalau rakyat kecil? Bagaimana kinerja kita? Kalau kurang biaya, bicara. Saya pribadi juga mau keluarkan, tapi semua saya udah keluarkan. Jadi mohon maaf Pak Budi, sekali lagi saya ingatkan, saya bukan pada personnya, tapi lembaganya kita harus saling menghargai lembaga dewan, ya kan? Dan juga apa yang diputuskan oleh BPN itu berlaku surut kan Pak. Artinya ketika itu dikeluarkan misalnya surat mandat, surat keterangan menyangkut masalah tanah misalnya di Jakarta Pusat nih, dan kami kakaknya hadir ya Pak, terima kasih. Seseorang mendapat hak menyangkut masalah ekendum yang tidak diperpanjang menjadi tanah negara. Kemudian dibikinlah surat rekomendasi dari BPN, khususnya Kanwil dan kantor BPN Jakarta Pusat. Kemudian berdasarkan itu Pak Gubernur mengeluarkan mengeluarkan SP3L. SP3L ini kemudian ditindaklanjuti surat ya dari Kanwil dan Kakan ke Gubernur menindaklanjuti dengan SP3L. Pembahasan pembebasan sudah melalui lurah, camat dan lain sebagainya. Itu bukan liar nih Pak ya, bukan liar. Terus kemudian setelah dibebaskan mau dinaikkan untuk pensertifikatan, ternyata masih ada masalah. Di satu sisi yang bersangkutan sudah mendapat SPBT dari yang namanya pihak inspektor dari Pemprov itu. Sampai hari ini bersidang Pak, bersidang dan tidak bisa memutuskan. Akhirnya dibawa ke Barreskrim. Saya rasa mungkin surat-suratnya sudah hadir kan ke sana. Itu, nah dalam pemeriksaan di Barreskrim
Ini kan yang menggugat punya Girik, Pak. Menurut saya Girik tidak akan mungkin bertabrakan dengan yang namanya Hendro. Apalagi di dalam Girik itu nggak jelas. Bahkan sudah ada bahwa ini setelah dibebaskan sini, tapi letak tanahnya bukan di situ, Pak. Letak tanahnya. Bagaimana peranan daripada kantor BPN ini, baik Kanwil maupun Kakan, menanggapi hal-hal ini? Karena di dalam keterangan di Bareskrim masih saya nggak tahu, ini yang lama. Padahal rekomendasinya sudah 3 kali, Pak Kanwil diserahkan kepada eksekutif. Bagaimana ini langkahnya? Nah, sekarang sudah dimasukkan ke Bareskrim, mudah-mudahan bisa menjadi terang semuanya. Begitu juga dengan teman-teman yang PTSL. Kalau memang ada hambatan kekurangan, seyogianya tidak dipulangkan begitu saja, tapi harus disertai dengan surat-surat apa yang melandasi yang bersangkutan tidak bisa diterima di PTSL. Nah, itu jangan digabrukin aja selesai. Oh, nggak bisa, ini kurang itu. Nah, perlu diberikan penjelasan yang konkret, jelas, sehingga teman-teman itu tahu. Karena mereka itu semua, Pak Budi, larinya kepada ini semua. Ada 1000-an, Pak, 5 wilayah kota. Larinya kepada kami, Pak, karena kami yang kami yang menghandle masalah pertanahan. Saya yakin pertemuan hari ini bisa mencairkan hubungan kita lebih baik lagi ke depan, supaya apa yang diinginkan oleh Pemprov DKI, berapapun besarnya, insya Allah pasti akan dipenuhi sepanjang itu semua yang namanya manpower ini bekerja dengan baik. Mungkin itu saja pembukaan dari saya, Pak. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya mengatakan yang sebenarnya dan seadil-adilnya tentu saja, tidak menambahkan dan mengurangkan. Dari saya, silakan kepada teman-teman, kita gabung aja semua supaya nanti setelah didengar oleh Pak Kanwil baru dijawab satu persatu. Kami silakan. Terima kasih Pak Wakil, Pak Kanwil dan Pak Kakan, teman-teman sekalian. Memang tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Inggar, terutama yang berkaitan dengan dana hibah, ya. Agar lebih kita mendukung lagi gitu, perlu koordinasi. Ya. Bukan hanya sebetulnya bukan dana hibah saja ya, yang berkaitan juga dengan pelayanan. Ya, misalnya dana hibah. Kemarin kan kasusnya kita nggak tahu ada kok adanya di Citata. Mungkin karena kita belum dapat presentasi tadi Pak ya, gitu. Atau pulang koordinasi, rupanya ada 4, ada di Bapenda, ada di Citata kan gitu kan. Contohnya gini Pak, misalnya saya beli tanah dulu ya. PPW-nya masih orang lama, padahal udah balik nama, udah sertifikat kan gitu. Nah ini kan mungkin PPP ini ada di Bapenda kali ya kan gitu kan, tapi sertifikatnya ada di BPN kan gitu. Nah ini kan belum ada perubahan. Nah koordinasinya itu yang harusnya yang kita pecahkan bersama-sama gitu. Itu satu Pak. Yang kedua yang kaitannya dengan itu Pak, tadi yang Bapak inginkan hibah-hibah seperti itu. Ya kalau itu memang penting kan kita juga bisa memberikan dorongan-dorongan kan gitu kan. Mungkin kalau Bapak nyampaikan proposalnya ke mana ke eksekutif juga disampaikan ke kita biar nanti kita sama-sama bahas gitu. Yang kedua Pak yang berkaitan dengan masalah pelayanan, memang kita terus terang ya mungkin beberapa kali ya cuman nggak terlalu sering gitu Pak yang berkaitan dengan PTSL. Nah ini setiap kita turun reses, ini kan sasarannya kalau di Komisi A biasanya kaitannya dengan pertanahan Pak, PTSL gitu. Nah ini yang kami berharap sebetulnya inilah kesempatan teman-teman di wilayah, kalau kami turun bisa dampingi gitu. Karena PTSL kalau kita berhasil, ya insya Allah kan keberhasilan buat beliau juga kan gitu kan. Ya saya kira itu Pak Kanwil dan Pak Kakan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah ditanyakan tidak perlu ditanyakan kembali lagi ya. Baik, terima kasih Pimpin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kantor Wilayah DKI yang saya yakin simpel saja, Bapak tinggal bisa jawab kurang dari 1 menit. Sementara jawaban ini akan kami jadikan pegangan, Pak, untuk kami sampaikan kepada konstituen. Seperti yang Pak Aspam sampaikan bahwa konstituen ini memang pemilih politis yang menurut kami memang ada moral obligation, Pak, ada beban moral dari kita semua untuk menjelaskan ke masyarakat mengapa apa yang mereka harapkan itu tidak terlaksana. Yang pertama, berapa sih bidang yang sudah Bapak selesaikan dari PTSL kemarin? Kemudian dari target berapa Bapak melaksanakan itu? Kemudian sisa yang belum terselesaikan berapa? Mengapa ini penting? Mungkin Bapak paham bahwa proses PTSL itu kami sampai membuat pansus, Pak. Walaupun saya tidak ada di pansus PTSL, tapi saya melihatnya ini penting untuk mendapatkan rekomendasi ke depan. Artinya Pemda DKI, DPRD DKI bergerak linier dengan keinginan Bapak dari sisi BPN supaya ke depan apa yang menjadi requirement Bapak terakomodir dalam program-program kami seterusnya, sehingga kita bisa berjalan kolaboratif gitu loh, Pak. Bukan untuk mencari kesalahan siapapun. Kalau kita kedepankan itu, maka solusi yang akan kita ke lantai tertentu di kantor Jakarta Selatan dan menemukan berkas itu sendiri dalam posisi yang, mohon maaf Pak, belum disentuh. Setelah ini diketemukan, ternyata jawabannya adalah Pak, ini anggarannya habis, jadi nggak kebagian. Lucu. Ketika Bapak memberikan pengukuran prosesnya itu oleh pihak ketiga, maka seharusnya Bapak, ini kan teknis ya Pak, Bapak seharusnya tinggal bisa bikin numerik, Pak. Katakanlah belangko itu dinomerik 10.000 bidang, selatan dikasih sekian ribu, utara sekian ribu, dan seterusnya. Ketika numerik ini habis, selesai udah seharusnya. Baru nanti dilakukan tahapan kedua ketika numerik yang pertama itu tidak terakomodir semua karena sebab dan lain hal, maka tambahannya sekian gitu. Pak, itu teknis lah. Iya, artinya itu teknis. Bapak nggak usah ngajarin, mereka tahu semua. Kalau tahu harusnya dikerjakan. Pertanyaan begitu. Artinya begini Pak, mohon maaf Pak Budi, saya berharap saya tidak ingin mengkoreksi Bapak pekerjaan yang sebenarnya Bapak sudah sangat paham. Tetapi pimpinan mohon dapat dipahami bahwa yang ngukur ini melakukan ngukur. Data dikumpulkan, dibawa ke BPN, dikoordinir oleh RT dan RW dan petugas yang ada di kelurahan. Mereka nunggu sampai sekarang. Itu masalahnya. Dan tersisa ini bukan cuma 1-2, puluhan. Kalau tadi pimpinan bilang ada ribuan yang belum terselesaikan, maka saya ingin bertanya kepada Bapak sebagai penanggung jawab tunggal atas hibah Pemda DKI untuk bisa menjelaskan ini. Bapak tentunya memiliki teamwork, Bapak memiliki tim yang bisa menjawab pertanyaan saya tadi. Berapa hibah yang didapat, berapa bidang yang harusnya menjadi prioritas, berapa sisa yang akan Bapak selesaikan, kemudian solusi yang sudah, dokumen yang sudah ditumpuk di kantor BPN ini, solusinya ke depan seperti apa. Pertanyaan ini akan kami, jawaban Bapak akan kami bawa ke masyarakat untuk kami jelaskan. Dan tentunya Pak, dan tentunya kami berharap kalau ada privilege, kalau ada semacam diskresi yang Bapak melakukannya tanpa mesti harus menunggu hibah, mereka mau bayar Pak, sekalipun itu Pak Igar sampai seperti itu. Masyarakat itu sampai bilang, oke lah kita nggak gratis, kita bayar, tapi pastikan berapa biaya.
Kenapa kami nggak diproses gitu loh? Nah, jawaban-jawaban itu menurut saya seperti tadi Pak Inggar bilang bahwa Bapak menerangkan normatif program kerja Bapak, menurut saya lebih fokus kita kepada proses penyelesaian ini. Jadi Bapak bisa langsung memaparkan kepada kita total bidang yang menjadi outstanding BPN Kanwil DKI sekian ribu bidang. Kami mentargetkan Januari sampai Maret sekian bidang. Kami mentargetkan Maret sampai Juni sekian bidang. Kami membutuhkan anggaran sekian gitu. Kalau memang itu dikolaborasi dan perlu penekanan masyarakat harus bayar, kenapa tidak? Mereka mau sampai ke titik itu, Pak. Artinya, Pak, keinginan mereka untuk menyelesaikan proses yang justru mendukung SAP Bapak itu malah mendapatkan dukungan yang bagus dari masyarakat. Menurut kami demikian, Pak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purwanto. Jadi ingin saya ingatkan kembali kepada teman-teman ya, kalau SOP mereka pasti tahu semua Pak ya. Termasuk yang namanya PTSL itu kan memang program dari pemerintah pusat yang dibantu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah anggarannya Pak ya. Kalaupun tidak ada program itu, masyarakat juga bisa menyelesaikan itu dengan bayar sendiri Pak. Tapi mekanismenya harus jelas sesuai dengan SOP yang ada. Saya bantu seperti itu. Terima kasih. Lanjut, singkat-singkat ya. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakanwil di wilayah Kota DKI Jakarta. Sebetulnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, namun sudah diborong oleh Pak Purwanto, sahabat saya. Saya ingin sampaikan begini, secara tegas bahwa hibah yang Bapak usulkan ini merupakan uang rakyat. Nah, saat ini banyak sekali persoalan, termasuk kemarin Pak, baru tadi sore, kemarin sore saya turun di wilayah Grogol Petamburan. Ketika saya menghimpun aspirasi dari masyarakat mengeluh yaitu terkait dengan status secara hukum, yaitu mereka menginginkan bagaimana proses sertifikat PTSL yang selama 2 tahun itu tidak pernah ada kabar dari BPN. Nah, dalam hal ini jangan sampai saya merasa berdosa Pak ketika saya menyetujui hibah kepada Kanwil BPN, kemudian saya juga sebagai anggota Banggar, dan harus kita sadari dan kita harus akui banyak sekali persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Yang ingin saya tegaskan adalah saya ingin BPN agar kedepannya bisa mewujudkan dan meningkatkan pelayanan dan informasi publik yang lebih baik lah terkait dengan pertanahan yang lebih baik dan juga lebih berkualitas Pak dalam melayani masyarakat. Nah, yang terakhir, apakah Bapak tidak bisa mendapatkan anggaran sebagian misalnya dari APBN? Nah, kemudian seberapa urgensinya terkait dengan dana hibah ini untuk keperluan di BPN? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yupiter. Lanjut Pak William. Ya, terima kasih pimpinan. Mungkin pertama yang saya ingin tekankan adalah mengenai hibah yang kita sudah berikan ke BPN itu tahun 2022, kalau saya tidak salah itu sebesar 98 miliar untuk tahun 2022 ada di Komisi D. Hibah yang kita berikan per tahun itu cukup konsisten dan mencapai ratusan miliar kalau kita akumulasi, bahkan mungkin triliunan gitu. Namun memang yang menjadi permasalahan adalah ketika kita menindaklanjuti aduan masyarakat yang datang kepada kami di wilayah, namun memang responnya tidak cepat dan banyak aduan-aduan yang kita terima pada akhirnya tidak bisa dituntaskan di BPN, khususnya saya di Jakarta Barat. Nah, saya secara konkret mungkin ingin menyampaikan bahwa setidaknya ketika ada aduan yang masuk
kepada kami, kita lanjutkan ke BPN, itu ditindaklanjuti dengan responsif, diberikan solusi, kejelasan, karena masyarakat hanya butuh kejelasan. Beberapa masalah lain misalnya soal masyarakat itu tidak punya semacam tanda terima atau nomor identifikasi untuk melihat status tanahnya ini sampai mana nih. Dia udah bertahun-tahun kasih dokumen semuanya yang asli, dia nggak punya fotokopian bahkan, tapi sudah bertahun-tahun tidak jadi sertifikatnya dan dia tidak ada tanda terima. Jadi dia juga ngeceknya nggak bisa, dia nggak punya nomor tanda terimanya gitu, dan akhirnya mereka bertahun-tahun tidak mendapatkan sertifikatnya dan akhirnya komplain ke kami anggota DPRD ketika reses misalnya. Jadi secara konkret mungkin saya pertama respon dari BPN tolong responsif, dan yang kedua apakah bisa ditindaklanjuti gitu, apa aduan-aduan yang nanti kita akan berikan. Ketiga, saya kira penting juga kalau misalnya dalam satu wilayah RW atau RT ketika kita reses kan kita sudah tampung dulu masalahnya. Memungkinkan atau tidak misalnya setiap ada kita reses di wilayah tersebut dengan begitu banyaknya permasalahan PTSL, ada perwakilan dari BPN yang mewakili di situ sehingga dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke masyarakat. Karena itu ada satu wilayah RW itu yang kasus PTSL banyak sekali gitu. Jadi kira-kira seperti itu, pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak William. Lanjut Pak Syarifudin. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kang Anwil yang saya hormati, para kepala se-DKI Jakarta. Yang pertama tadi dengar penjelasan Pak Anwil, miris juga sih Pak sebetulnya, yang ngurus tanah tapi kantornya nggak punya tanah gitu kan, maksudnya kenapa tidak diusulkan Pak hibah untuk gedung BPN Pak, karena itu menyangkut pelayanan masyarakat, harus nyaman. Dan saya dengar tadi di Jakarta Selatan mobil saja masuk 2 nggak bisa ya kan, jadi itu harus dipikirkan Pak ke depan. Kita Jakarta ini sudah maju modern kotanya, jangan sampai masyarakat mencari kantor BPN aja sulit Pak ya, yang pertama. Yang kedua, hampir sama dengan yang lain tapi saya sedikit saja terkait PTSL ini Pak di masyarakat. Kadang mereka tidak mengetahui masyarakat ini Pak, sosialisasi dari BPN itu yang kurang Pak. Saya berharap kalaupun memang BPN membutuhkan tenaga atau apalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat di bawah, kita siap Pak, Dewan nggak apa-apa Pak, diberitahukan ke Dewan di dapil masing-masing. Karena kenapa? Saya hampir setiap reses ataupun ikut acara pengajian atau segala macam itu mereka bertanya tentang PTSL Pak. Kenapa? Ada yang bertanya tentang BPHTB Pak. Kenapa sih Pak BPHTB-nya mahal sekali gitu? Padahal di bawah 2 miliar katanya gratis ya Pak. Itu saya pengen tahu Pak, apakah untuk yang pertama atau tanah yang kedua, atau karena ada saya sih hanya dengar sekilas saja ya Pak. Izin Pak Ferry. Ya. BPHTB itu kewenangannya ada di tingkat provinsi ya Pak ya, bukan Ya, di Pak. BPN. Jadi nanti kita bicaranya di provinsi Pak. Oh enggak, jadi sedikit saja. Enggak, artinya wasting time kalau itu. Oh gitu, iya nyambung aja. Ya. Oke, ya kan kebanyakan kita Dewan itu masyarakat ya yang bertanya semua. Hampir setiap hari di rumah saya tuh, nggak pernah, selalu ada yang pengukurnya salah juga di barat nih, Pak Sutrisno. Ada guru ngaji saya, tangannya 500 meter, tapi pas jadi sertifikatnya 50 meter. Nah dia kelimpungan gitu kan, ya namanya tangannya segitu-gitunya. Jadi ngadu ke saya, sampai nanti saya komunikasi dengan Pak Sutrisno di barat, tolong dibantu kenapa bisa, padahal sudah diukur Pak. Karena pemberiannya waktu itu pada zaman waktu itu simbolis Pak di Cendrawasih. Mungkin saya nggak tahu tuh seperti apa kerjanya ya. Yang terakhir itu aja ya Pak, pesan saya ke Pak Kanwil, tolong Pak sosialisasi ke masyarakatnya Pak. Jadi jangan sampai masyarakat dibebankan dengan hal-hal yang uang gitu Pak. Biasanya di bawahnya ini Pak, saya
mungkin dari pihak PNS di BPN mungkin tidak seperti itu ya kan. Jadi masyarakat kadang-kadang kesulitan Pak untuk mengakses bagaimana cara membuat PTSL biar cepat, biar benar-benar sesuai sasaran gitu kan. Ada memang tadi juga reses juga sama, ada yang sudah 2 tahun Pak, kemarin di Kecamatan Palmerah saya reses sudah 2 tahun belum jadi Pak, 3 tahun. Padahal tanahnya cuma 90 meter, sudah diukur, sudah semua ada. Itu aja sih Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry. Jadi Pak Ferry nanti kasih tahu aja sama masyarakat kalau keberatan PPHTB jalurnya kepada Pak Gubernur. Itu ya Pak Kanwil ya, bukan kepada BPN buat teman-teman semuanya. Dan itu pasti bisa ada pengurangan kalau memang ditinjau dan disurvei semuanya. Lanjut kepada Terima kasih pimpinan. Selamat siang Pak Budi. Mungkin saya sedikit saja karena poin-poin lain tadi sudah ditanyakan oleh teman-teman. 2 poin hari ini. Yang pertama, mungkin Bapak nanti bisa koordinasi ke tim Bapak ya, terutama yang di wilayah-wilayah. Jangan sampai ada aturan-aturan gitu ya yang sebenarnya saya tahu mereka sangat paham gitu ya Pak ya. Tadi saya sudah sampaikan juga ke Pak Farid ya berhubungan dengan di Jakarta Utara mengenai waris ya. Nah, itu jangan oknum atau tim Bapak itu mempersulit. Padahal mungkin aturannya sudah boleh gitu ya, tidak perlu misalkan menggunakan akta notaris untuk waris gitu ya, bisa dari kelurahan atau kecamatan, tapi dari BPN-nya malah dipersulit yang di wilayah. Oh seakan-akan enggak Bu, ini harus melalui notaris dan lain-lain. Sedangkan masyarakat ini nggak mampu Pak untuk bikin akta notaris yang begitu mahal gitu. Nah sebenarnya kalau sudah ada aturannya, tolong dong itu dibantulah masyarakat itu, bukannya malah dipersulit gitu Pak. Nah saya nggak tahu itu maksud dan tujuannya apa, tapi aduan masyarakat ini sangat banyak masuk ke saya Pak. Apalagi ini banyak terjadi di lingkungan masyarakat yang banyak minoritas. Sehingga sebenarnya ini permasalahan aturan atau permasalahan birokrasi larinya nanti ke isu-isu ras. Ini yang nanti meresahkan kita di masyarakat. Jadi itu satu Pak, tolong diperhatikan. Lalu yang kedua, masalah informasi. Jadi saya sudah beberapa kali Pak pengen ngecek gitu ya, ada banyak pemukiman yang bedeng-bedeng, lalu ada yang bangun gitu ya di tanah luas gitu, tapi nggak pernah ada yang tahu siapa pemilik tanah itu. Mereka sudah tinggal di situ belasan bahkan puluhan tahun, tapi nggak tahu itu tanah kepunyaan siapa. Nah, sehingga banyak oknum-oknum yang datang ke masyarakat lalu minta pungli gitu ya, minta uang sewa, ngancem-ngancem masyarakat, padahal belum tentu juga orang itu adalah yang punya tanah itu. Sehingga pada waktu kita mau ngecek ke BPN itu susahnya luar biasa loh Pak. BPN selalu responnya adalah kita tidak punya hak untuk memberitahukan informasi loh. Ini kan cuma informasi, kita kan pengen tahu itu tanah punya siapa gitu Pak. Nah, harusnya kan hal yang seperti ini tuh informasi publik yang bisa kita akses kapanpun gitu. Tapi kalau saya merasa tiap kali kita berhubungan dengan BPN itu agak sulit, mendapatkan informasi aja sulit gitu Pak. Jadi mohon itu yang diperhatikan Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Fiani. Lanjut Bu Israyani. Terima kasih Pak Pimpinan. Yang kami hormati Pak Kapandil, teman-teman juga dari agensi Jaga Jakarta ya, Bapak dan Ibu secara eksekutif, Pak Kamil beserta seluruh jajarannya dan teman-teman komisian yang kami cintai. Sedikit saja untuk penebalan saja di masalah layanan. Ini masalah layanan tadi kan sudah dipaparkan juga oleh Pak Kamil bahwa ya fungsi daripada hadirnya ujung-ujungnya itu adalah memberikan kemudahan sehingga masyarakat kita lebih sejahtera begitu ya. Nah terkait dengan hal ini mohon juga kiranya prosedur yang tadi juga disampaikan oleh teman-teman kami itu bisa bukan hanya Parisel yang sekarang, ada Parisel lainnya. Salah satunya waktu itu disepakati beberapa data, ini juga saya bawa data-datanya yang waktu itu sudah saya minta agar di cross check aduan-aduan dari masyarakat ketika kami reses maupun ketika kami kunjungan secara tidak resmi kepada masyarakat cukup banyak sih Bang memang. Bahkan waktu itu disepakati melalui pertemuan dengan wali kota dan Kanta Timur serta para camat, terutama di dapil saya
camat-camat itu sudah ketemu, tetapi yang berjalan hanya satu di Kecamatan Makassar. Untuk Ciracas, Pasar Rebo, dan Cipayung belum. Salah satunya adalah kami mengusulkan agar lebih mempermudah kepada masyarakat di dalam melakukan pengecekan. Kenapa? Kalau di Vulkan ada di Jakarta Timur misalnya, mereka juga tidak semuanya berada di dekat kantor Kantah Jakarta Timur. Makanya kami minta agar paling tidak buka di posko-posko di tingkat kecamatan. Waktu itu sudah disepakati, namun sampai sekarang belum berjalan lagi. Bahkan beberapa kecamatan yang waktu itu sudah menyiapkan, bahkan saya hadir langsung ke kecamatan. Mana kantor ruangan yang dipakai nanti untuk koordinasi dengan tim dari BPN. Sudah disediakan, tapi beberapa kali bahkan sampai sekarang belum terrealisasi. Kecuali hanya dari Kecamatan Makassar. Mohon kiranya nanti di follow up, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga aduan dari masyarakat, terutama ketika kami pada reses ya, di beberapa titik hampir sama permasalahannya. Selain keterlambatan, tetapi ada yang lebih miris. Mirisnya apa? Mereka ada yang menggunakan entah jasa keberapa, entah ketiga, kelima, atau ketujuh, tidak tahu saya. Tetapi dibilang kalau lewat si fulan dengan bayar sekian itu bisa selesai. Betul atau tidak, dan bagaimana mekanismenya untuk melakukan penelusuran seperti ini? Apakah memang dibenarkan ketika ada calo-calo yang memerantakan agar bisa lebih mempercepat proses pengurusan PTSL ini? Ini sangat menyedihkan ketika seperti itu terjadi. Dan kenyataannya itu ada, terutama di Jakarta Timur di dapil saya. Cuma nampaknya mereka perlu kejelasan perlindungan saksi ketika akan melakukan persaksian gitu, Pak. Karena yang melakukan juga orang-orang dekat mereka gitu. Nah, ini bagian dari bagaimana kita terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi mohon kiranya kami diberikan penjelasan yang lebih konkret, terutama bagaimana mengkomunikasikan kepada masyarakat. Teman-teman di wilayah timur, terutama Pak Rizal dan CS, kira-kira kami dapat update-nya kapan, Pak Rizal? Karena beberapa kali saya juga, ya mungkin saya sangat memaklumi lah, barangkali Pak Rizal sangat sibuk, amat super sibuk gitu, sehingga tidak sempat merespon. Kalau tahu respon lama, setelah saya agak marah dikit, itu marah dikit Pak, baru dikit. Sampai saya sampaikan, Pak, apa perlu nanti orang-orang yang kemudian datang ke saya itu saya suruh ke kantor aja deh, ke kantor Bapak gitu. Tapi akhirnya nggak dijawab juga gitu. Walaupun masyarakat yang menghadiri reses di tempat saya itu sudah minta izin, boleh nggak Pak, saya langsung ke sana. Saya bilang nanti dulu, karena ini masih PPKM. Kita juga tidak mungkin, jangan sampai nanti begitu ke sana dilempar ke saya. Itu udah diizinkan sama Pak Dewan, kenalah saya gitu. Maka saya tetap menahan. Kalaulah tidak saya tahan, barangkali mereka sudah langsung ke sana. Mohon kiranya ada respon. Bahkan respon itu sudah kami langsung sambungkan, karena hampir setiap reses kami selalu ditemani oleh lurah dan camat. Pak Lurah dan Pak Camat di dapil saya sangat kooperatif, bahkan menyiapkan ruangan-ruangan mana yang mau dipakai. Bahkan salah satunya adalah saya mensyaratkan pelayanan untuk PTSL itu di tingkat kelurahan maupun kecamatan bagusnya di bawah, agar ketika aki-aki atau nini-nini yang datang itu juga bisa mengakses. Kalau ditaruh di atas lantai 4, engkor nanti naiknya Pak. Jadi saya kira mungkin itu ada 3 hal, mohon kiranya ada kesinergian kami anggota legislatif dengan Bapak di BPN selaku instansi vertikal dengan kami bisa lebih bersama-sama untuk mewujudkan maju kotanya, bahagia warganya. Kasihan warga kita itu jadi nggak bahagia karena memang tidak ada jaminan Pak. Mereka sebenarnya ngeri-ngeri sedang. Udah banyak, udah lama mau disekolahkan itu surat, nggak ada. Nggak mungkin mensekolahkan hanya sekedar 1 lembar penerimaan berkas. Saya kira gitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karyatin. Lanjut kepada Bu Frida. Ya, terima kasih pimpinan dan Pak Kanwil. Intinya saya ingin mempertegas aja mengenai masalah PTSL. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Toto Jakarta Barat. Juga pada saat saya telepon langsung juga mengangkat dan memberikan semacam saran-saran yang terbaik untuk saya. Intinya mengenai masalah PTSL. Jadi permohonan masyarakat sudah pasti mengenai masalah sertifikat, pengajuan sertifikat pasti kan sudah memenuhi syarat-syarat berupa data-data atau bukti-bukti secara administratif. Tapi
pada saat setahun 2 tahun tidak ada jawaban, saya mohon kalau memang bisa, kalau memang tidak bisa ya dijawab. Mungkin ada kekurangan, berarti dikembalikan berkasnya, akan diajukan kembali, ataukah memang tidak bisa, mungkin ini punya orang lain. Biasa kalau di Jakarta itu, apalagi khususnya Jakarta Barat, kami ini banyak tanah-tanah tiap. Tanah tiap itu tuan tanahnya masih banyak, tapi dia berpenghuni itu sudah puluhan tahun, sampai 50 tahun, tapi tidak punya surat-surat. Nah ini harus betul-betul didata supaya jelas, jangan yang punya tanah hilang, yang punya memiliki tempat tinggal di situ yang tiap itu bisa memiliki sertifikat. Ini harus memberikan suatu kepastian. Kemudian saya ingin juga mempertanyakan, harus diserasikan mengenai masalah buku kecil, buku besar maupun di BPN. Di kelurahan katanya ada buku kecil, beda nanti ada buku besarnya, beda lagi dengan yang di BPN. Ini mohon diserasikan supaya betul-betul sama antara buku kecil, besar dan yang lainnya, itu merupakan satu kesatuan pemiliknya. Jadi kepastiannya jelas. Kemudian saya ingin mempertanyakan mengenai hibah. Saya beberapa kali rapat di sini, hibahnya di mana juga kagak paham. Ya dilaksanakan di mana juga tidak tahu. Ya kita sama-sama, kita mitra, ya kita saling sama-sama berkoordinasi, kejelasan yang pasti. Kemudian mengenai masalah fasus-fasum, pengelola biasanya selalu ingin mengukuhkan fasus-fasum tersebut. Nah, bagaimana caranya supaya BPN juga bisa mengambil alih secara pasti fasus-fasum tersebut, supaya jangan disalahgunakan untuk dibangun ruko lagi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, saya ingin menyampaikan, betul kita ini membutuhkan sekali pada saat kami semua anggota Dewan Reses, kami ingin kehadiran Bapak Ibu, karena di reses kami itu kebanyakan kan pertanyaannya PTSL yang belum selesai. Tapi yang tadi disampaikan oleh Pak William, kalau kita Jakarta Barat saja 12, satu-satu dalam waktu misalnya 16 titik, nah itu bayangkan aja, jadi 16 kali 12. Paling banyak kita mungkin bergantian, atau mungkin ada solusi kalau memang ada permasalahan khususnya anggota DPRD ini. Nah kita memberikan kemana? Ini cuma untuk saran aja supaya kita juga bisa menyampaikan kepada konstituen kita mengenai masalah kepastian hukum mereka pemilikannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Frida. Pak Jamal belakangan ya, datangnya belakangan, belum siap ya. Nanti kita serahkan kepada BPN dulu. Rangkuman aja Pak Budi yang terhormat, Pak Tapem yang terhormat. Rata-rata semua pertanyaan hampir sama ya Pak ya. Masalah pelayanan. Kalau Bapak nggak usah khawatir, yang namanya hibah sudah disahkan Pak. Tinggal nunggu duitnya ada apa enggak gitu. Kita sudah ikut mengesahkan pada saat itu. Dan ke depan apa yang menjadi kebutuhan sepanjang itu menyangkut masalah kepentingan Jakarta, karena Jakarta ini menikmati PPHTB, apalagi PPHTB-nya masih 5% ya Pak ya. Enggak, artinya PPHTB-nya kan ditargetkan kan 5%. Ada wilayah-wilayah yang lain bisa turun sampai 2,5% mungkin. Ada. Nah ini kan kebijakan dari pemerintah daerah. Jadi memang rasanya kok kalau pemerintah daerah nggak memberikan hibah kok kebangetan. Cuman yang jadi masalah seperti Pak Ferry katakan tadi, kita pasti akan dukung Pak. Namun segi pelayanan memang harus diaplikasikan sesuai dengan SOP Pak. Saya rasa semua punya SOP Pak ya di kepala kantor. Nah ini kita harapkan, misalnya kalau teman-teman bilang teman-teman mau bantu, jangankan teman-teman, saya aja udah datang ke sendiri aja tidak dilayani dengan baik Pak. Ini menjadi perhatian Pak. 6 kali surat saya, 3 kali saya datang ketemu, tidak mendapat pelayanan dengan baik. Padahal semua memenuhi persyaratan. Mohon kiranya menjadi perhatian bagi teman-teman juga kepada Pak Kanwil. Saya terima kasih Pak Kanwil, begitu halus Bapak menjelaskan kepada kami. Dan karena ini waktunya jam 12:04, apakah kita break dulu, sholat, makan, habis itu kita
Sampai jam 1. Nanti jam 1. Enggak gimana Pak Kanwil? Gimana teman-teman? Sholat dulu aja deh. Sampai jam kita ini kan setengah 1 kita masuk lagi karena padat ini acaranya. Saya pikir itu ya Pak ya, supaya Bapak juga bisa koordinasi dengan kakan-kakannya, kepala kantornya bagaimana menyikapi hal-hal pertanyaan daripada teman-teman kita ini semuanya. Rapat saya skors. Jam setengah 1 ya. Terima kasih Pak Wakil, terima kasih. Saya sangat senang nih Pak. Jadi jawabnya hanya sedikit ini Pak kalau gitu. Baik. Pak Wakil, Pak Ingat, jadi hit paling banyak PTSL, hampir semuanya PTSL karena coba ke hibah ya, ke ini. Coba nah, bisa digedein. Kita berangkat dari pertanyaan pertama Pak Ingat dan hampir semua tentang PTSL dapat kami sampaikan target dan capaian per hari ini semacam ini. Kenapa? Yang saya muncul. Nah, ya, Baik Pak, nanti kita kopinya ada ya? Ada? Ya. Ada. Nanti dikasih soft copy lagi banyak. Siap. Jadi jumlah bidang tanah kita itu kalau kita lihat SPPT tercetak itu selalu naik Pak. Ya, jumlah bidang tanah terakhir itu 2.100.000 sekian dari Bu Lucy sekian, gede banget. Nah kemudian yang sudah bersertifikat berapa? Itu kita mulai dari 2016 baseline-nya 1.100.000, hampir 1.200.000 ini baseline. Maksudnya dari dulu sih dari BPKI gitu. Dari Bapenda. Bapenda dulu, sekarang kan ke Bapenda ya. Oh Bapenda, iya. Dari. Cuman kalau nggak dari studio nggak keluar tuh Pak. Terima kasih Pak. Di mana dewan Pak? Jadi sebenarnya komando itu sangat kita perlukan. Jadi hari ini kita sangat senang sekali. Mudah-mudahan jawaban saya mulai aja dengan nomor telepon saya lah. Mudah-mudahan bisa beredar di Komisi A, nanti di WA. Nomor telepon saya 0811-342-769. Jadi nanti saya sangat senang kalau ada bisa komunikasi karena yang nggak nyambung rasanya komunikasinya. Saya sangat perlu bantuan dari Komisi A untuk menyampaikan permasalahan pertanahan kepada konstituen, kepada masyarakat yang informasinya sepertinya asimetris. Jadi biar simetris, Komisi A lah yang menjadi dalam hal ini penyambung lidah BPN, kira-kira begitu ininya kepada masyarakat. Jadi baseline-nya ketika tahun 2016 yang lalu yang sudah bersertifikat itu 1 juta hampir 1.200.000 itu tahun 2016 yang lalu. Kemudian pemerintah Pak Jokowi mencanangkan agar terjadi percepatan. Percepatannya dimulai dari 2017 sampai hari ini. Nah, itu produksinya kalau per tahun produksi BPN sertifikat biasanya hanya 1 juta, nasional itu menjadi 10 juta Pak. Jadi peningkatannya luar biasa. Nah, untuk DKI 2017 itu 25.000 tambahnya luar biasa. Kemudian 2018 tambah 350 ribuan, 2019 270 ribuan. Kemudian 2020 kita selesaikan permasalahan dulu, karena masalah luar biasa banyak yang disampaikan kepada kawan-kawan anggota Dewan pun juga sangat banyak. Sampai dengan 2019 ini Pak, ke peta nggak mungkin, itu ada 200.000 lebih yang tidak bisa kita tindak lanjuti.
Itu bukan angka sedikit Pak Inggar dan kawan-kawan semua. Nah ini seperti apa? Mungkin citranya dimatiin aja. Ya. Citranya dimatiin aja supaya jelas. Nah, seluruhnya sudah kita petakan. Dari hampir 2 juta sudah kita petakan setiap jangkauan tanah itu. Ini. Ya. Coba di zoom out dulu. Nah, yang ungu-ungu ini clean and clear. Coba zoom out lagi dan digeser-geser. Clean and clear. Ini bisa kita keluarkan sertifikat semua. Jumlahnya per hari ini 1.800.000 per 2021. Sehingga yang belum bisa bersertifikat kalau kita baseline-nya dengan SPPT tercetak itu sekitar 300 ribuan. Ya. Nah, tapi selisihnya itu mayoritas ada yang di biru-biru. Yang melapor ke mana-mana termasuk ke Pak Menteri, ke Pak Presiden, ke anggota dewan, itu yang biru-biru ini. Yang belum bisa terbit. Yang biru-biru ini. Nah, umumnya adalah perbedaan antara klaim dengan klaim dua pihak, satunya yang menguasai dan satunya yang ngeklaim sebagai asetnya. Hampir semuanya begitu. Jadi bagi kami untuk menerbitkan harus clean and clear ya Pak Ketua. Sementara ini ada 2 pihak atau lebih mengakui. Nah ini biar proses lain dulu. Nah proses lain ini yang kita minta tolong, ini multi sektor, karena misalnya begini, untuk yang paling banyak itu tapi banyak semua sih, misalnya di Tanah Merah, coba ke atas, itu mengelompok sekali, ada hampir 5.700 K3 yang biru sekitar Tanah Merah. Itu mengelompok tidak bisa kita keluarkan semua karena di situ tercatat sebagai aset Pertamina. Tapi Pertamina sendiri juga yang bersertifikat baru sedikit. Tapi kan ini tanah yang 5.700-an itu diklaim oleh Pertamina dan masyarakat. Kemudian di atas baik. Terkait dengan masalah, walaupun ini bukan dapil saya, tidak berjalan semua masyarakat Jakarta. Ini kan kasus ini dari sejak saya belum di Dewan pun 2004 sudah berlanjut ini. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh BPN supaya ini clear? Jadi kita akan bicarakan juga kepada Pemprov dan bagaimana kita memanggil Pertamina, bagaimana bisa menyelesaikan. Karena pada dasarnya Pertamina menguasai juga tanah negara kan. Dan di satu sisi Pertamina mempunyai hak, apalagi belum disertifikatkan sebagian. Nah kalau tanah negara sudah diurus orang sekian lama, kan ada peraturan dan ketentuannya kan Pak. Apakah mereka bayar PBB atau tidak? Kan ini. Ya. Jadi dasar-dasar kepemilikan kan itu Pak. Belum lagi yang menguasai memang menggunakan, tapi merawat juga kan Pak. Bagaimana kalau seorang sudah punya hak, terus kemudian ditelantarkan? Kan negara rugi Pak. Seperti yang Bapak katakan, tidak bisa PPATB dan sebagainya. Nah, kami hal-hal seperti ini tolong diinformasikan Pak. Ke depan mungkin hari ini nggak ini, tapi ke depan ini bagaimana kita supaya bisa membantu baik BPN maupun masyarakat bisa berjalan berdampingan. Jadi mentang-mentang negara, terus kemudian hak kuasa, tapi akhirnya negara itu juga menjual lagi dengan orang lain. Ini terjadi banyak Pak. Banyak terjadi. Katakanlah masalah BTN, itu banyak tanah-tanah yang dikuasai oleh BTN. Digusur lah itu semuanya. Masyarakat ketika digusur clear atas nama pemerintah, katanya BPN jual ke swasta sama konglomerasi. Sakit hati nggak Pak? Sakit hati dong sebagai rakyat Indonesia. Dan ini saya mengetahui persis Pak. Contohnya tuh di 1000 ruko itu kan gitu, yang di Palem itu semuanya. Saya tahu persis itu. Bagaimana masyarakat digusur dengan kasar dan bengisnya atas nama BPN. Atas nama BTN.
Dan dengan seenaknya aja ketika sudah dikuasain, terus yang datang adalah pengembang. Ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Mau nggak kita membenahi negara kita ini ke depan lebih baik? Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Inggar. Pertanyaan Pak Inggar sangat dibutuhkan oleh DKI. Bagaimana menyelesaikan ini? Tidak hanya tanah merah dengan Pertamina, tetapi juga di atasnya itu di Muara itu dengan Pemprov, itu juga ribuan. Kemudian di Jakarta Barat itu dengan kereta api, ya. Kemudian di Senen itu dengan Jiwasraya, ribuan. Dan kemudian juga yang bukan dengan aset adalah justru keberatan masyarakat karena harus membayar. Nah ini yang mungkin dalam jangka lebih pendek, Inggar, bisa kami mintakan bantuan ke Komisi A. Itu di Manggarai dan sekitarnya itu ada 8.000 bidang gitu, mungkin ke Manggarai. Itu tanah Kota Praja. Tanah Kota Praja itu di aturan saya nggak tahu Perda atau Pergub, nanti kita sama-sama kalau memang ini bersama Komisi A dan BPN Pak, itu apakah Perda atau Pergub dia harus bayar 25%. Pergub ya, 25% ya. Nah ini yang banyak yang mundur Pak, 8.000 diantaranya mundur. Itu ya, fasilitasi ini. Nanti saya minta Pak data-datanya terkait menyangkut tadi yang Bapak sebutkan satu persatu kaitan dengan Pemda, kasih tahu ke kita datanya semua, kita akan panggil Pemdanya. Bagaimana kepentingan masyarakat, katanya mau mensejahterakan Jakarta. Di satu sisi banyak uang kita keluar untuk hal-hal yang gak jelas. Oke, terima kasih Pak. Jadi memang pertanyaan Bapak sangat dibutuhkan oleh DKI. Sebagaimana yang saya sampaikan, inilah yang dirasakan oleh hampir 200.000, lebih dari 200.000 yang biru-biru itu. Kita sudah tahu dari koordinat di mana yang tidak bisa kita terbitkan sertifikat itu. Nah, dan di beberapa tempat, termasuk dengan TNI Angkatan Darat, juga banyak sekali. Jadi sudah kita ukur nggak bisa terbit karena ada mohon. Demikian juga Setnek. Ya, tapi semua tersebar di 5 wilayah ini yang total jumlahnya 200 ribuan lebih, yang itu selalu bermasalah. Yang ini yang selalu jawabannya Pak, kalau kita surati instansi dimaksud, selalu jawabannya standar, benar tanah yang dimohon yang bersangkutan adalah aset kami yang akan segera kami lakukan penataan. Jadi selalu standar begitu. Jadi yang biru-biru itu ada yang menguasai berbeda dengan yang ngeklaim sebagai asetnya. Itu penyakit utama di DKI kita yang tinggi sekali ya Pak. Nah nanti kami berikan datanya dan kami mohon yuk bareng-bareng, nggak mungkin BPN bisa sendiri. Di samping itu tadi Pak, sekaligus kesempatan yang baik ini, tanah Kota Praja yang 25% itu banyak, itu mayoritas mohon maaf yang nggak mampu membayar 25% itu. Kemudian BPHTB, ya BPHTB kami sangat berharap sebagaimana beberapa daerah lain bisa menolkan untuk pendaftaran tanah pertama kali perorangan, karena dia kan belum beralih, masih baru pendaftaran pertama kali. Pak, mohon maaf saya potong sedikit Pak. Siap. Tadi kan yang negara punya Pak ya, termasuk BUMN. Yang perorangan ada nggak Pak? Ada juga. Banyak Pak. Banyak juga. Kasus-kasus gitu Pak. Kasus, jadi perorangan dan perorangan itu misalnya di Cipete itu banyak sekali. Di apa? Itu antara datanya sangat banyak Pak. Nanti Pak Nasrul kalau memang ini kita berikan antara orang dengan orang. Tapi pada intinya kami tidak memungkinkan untuk menerbitkan sertifikat kalau tidak clean and clear, masih ada pihak lain yang ngeklaim gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Bagi teman-teman yang mau bertanya langsung pada saat itu ya bisa dijawab singkat oleh Pak Budi, tapi melalui pimpinan rapat ya. Terima kasih.
Kemudian di bawahnya itu ada setiap kanta, bawahnya lagi. Nah, setiap kanta sudah mempunyai ruang khusus untuk melayani masyarakat. Jadi di biru-biru tadi, di koordinat mana yang bermasalah itu sudah mempunyai posko tersendiri karena saking banyaknya kita buatkan posko. Dan bahkan semuanya sudah ada nomor yang bisa dihubungi, WhatsApp-nya. Ke atas. Ini permasalahannya ya. Terus ke atas atau bawah ya? Bawah. Bukan. Dan ke tadi aja. Di setiap ini ada nomor yang bisa dihubungi. Nanti kalau yang anggota dewan ingin ini langsung ke masing-masing kantanya, dia akan memberikan nomor yang bisa dihubungi untuk posko PTSL yang memang menjadi. Nah, inilah sampai dengan 2020, Pak. Kemudian tidak hanya dari pansus, tidak hanya dari masyarakat, tidak hanya dari menteri atau presiden yang marah, bahkan ke tingkat dirjen pun kami dilihat dashboard, kamu ada PBT istilah kami yang biru-biru kami dengan PBT, peta bidang tanah. Ada 200.000 backlog. Backlog itu nggak terbit sertifikat. Kami dikasihlah 5.000. Jadi ini sekaligus menjawab Pak Inggar, APBN, dana APBN. Dana APBN dikeluarkanlah di 2021 untuk memasangkan PBT itu dengan SHT, sertifikat. Dikasihlah kami anggaran 50.000 sertifikat. Sampai dengan Juli itu kami sudah rasanya hampir nggak mungkin, kami bersurat untuk direvisi, tapi tidak boleh revisi karena keluhan masyarakat sedemikian banyak, nggak mungkin nggak dapat. Nah, akhirnya sampai dengan di bulan November ini baru boleh direvisi semacam ini karena memang benar-benar nggak bisa disertifikatkan karena ada klaim dari masyarakat lain. Jadi kami itu ada 2 proyek yang saling menyandra, Pak Ketua. PTSL masyarakat disandra apakah pemerintah atau badan hukum. BMN sendiri ada 180 tersandra masyarakat. Jadi kami ada sertifikasi barang milik negara pun juga tersandra bagi yang menguasai di lapangannya. Itulah khas DKI, mungkin karena urbanisasi sedemikian banyak, antara yang menguasai fisik dengan yang mengklaim sebagai asetnya itu berbeda sangat banyak. Itu yang program sertifikasi. Kemudian Pak Inggar, untuk yang kasus layanan di Jakarta Selatan saya akan ambil alih izin untuk segera kita tangani yang 6. Baik. Izin pimpinan. Interupsi. Saya senang sekali respon Pak Kanwil langsung mengambil alih yang Jakarta Selatan. Kalau bisa ya saya punya dulu, Pak. Baik. Jadi 50 Pak Budi 50 bidang. 50 bidang data udah ketemu nih gitu. Tadi saya WA Pak Hasan Basri, Pak Andi katanya nanti mau komunikasi sama saya. Mohon dibantu Pak Budi untuk jadi gini Pak, yang penting begini, mohon izin pimpinan, mungkin ini juga bisa menjawab teman-teman. Kalau mesti harus berbayar, berapa? Kalau memang ini masih bisa dikategorikan gratis, berapa lama kami tunggu? Kemudian pastikan diverifikasi data itu, mana yang valid untuk diproses, mana yang tidak. Yang tidak valid udah langsung kita tutup buku. Karena mungkin ada sengketa atau apa gitu. Tapi yang valid kita tunggu Bapak untuk melakukan action keren Bapak gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Parwanto ya, Pak Budi. Saya terima kasih Pak. Cuman sebagai catatan Pak, oknum-oknum BPN yang nggak jelas, tolong dibersihin Pak. Karena saya merasakan sekali Pak. Entah Pak Budi mau geser ke atas kan, kita ke samping kan. Nggak ada masalah buat saya bukan punya kewenangan itu. Tapi ini bagian daripada masukan dari rakyat Pak. Dari rakyat. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Oknumnya sih nggak ada di sini pimpinan kayaknya. Ini keren semua ini. Terima kasih. Yang penting nomor telepon saya dicatat. Nanti yang 50 tadi di WA-kan ke saya.
Tapi pada umumnya jawaban pada umumnya adalah DKI ini penyakitnya itu tadi, tidak clean and clear. Bukan masalah uang, bukan masalah uang pendaftaran bagi masyarakat DKI yang mayoritas mampu. Tapi bagi yang minoritas itu juga ada juga yang tanah kota Praja itu juga banyak juga. Ya, nanti makanya yang 50 tadi di WA-kan ke saya, nanti saya juga ambil alih juga Pak Pur. Gitu. Itu jadi capaian kita Pak Pur dan Bapak Ibu yang terhormat dari tahun 2017 sampai dengan sekarang kita akhirnya lompatannya luar biasa dari 1.200.000 menjadi 1.800.000 per sekarang. Ya, tapi yang berhasil dan kemudian menjadi hak tanggungan dan kemudian BPA Timnya juga nggak pernah dibahas. Yang dibahas yang tentu yang bermasalah, tentu itulah. Sehingga kita juga ingin pertemuan semacam ini sering-sering sehingga bisa kami Pak Pur, bukan bemper ya jadi bisa kolaborasi untuk begini loh masalahnya, kira-kira begitu. Nah kemudian yang Girik dan Eigendom itu juga menjadi momok yang dipakai oleh salah satu modus mafia tanah di kita. Mafia tanah di kita sering menggunakan Girik atau Eigendom atau surat-surat lama yang kemudian dia sangat ahli. Ini izin saya ceritakan mafia tanah karena lagi ini ya, dan supaya nanti masyarakat lebih berhati-hati. Jadi mereka sangat lihai dengan aturan-aturan kita dan aturan-aturan peradilan. Dia berperkara menggunakan Girik atau Eigendom palsu tanpa melibatkan BPN maupun yang memiliki tanah yang sah. Jadi dia bukan pihak yang pengadilan sebagai wakil Tuhan, dia pasti mengambil keputusan, tidak boleh tidak mengambil keputusan. Kesempatan itu yang dipakai mafia. Akhirnya bisa pakai dading atau putusan yang akhirnya mengesahkan yang Girik atau Eigendom yang sebenarnya tidak asli. Sebenarnya tidak asli. Tapi karena kelihatannya kalau yang namanya antara Eigendom, antara Girik gitu Pak, mereka tuh menggugat tanah orang ya Pak ya. Ini misalnya tanah si A, ini perponding Pak atau Eigendom yang sudah tidak diperpanjang, otomatis jadi hak negara kan, punya negara. Ini dikuasai oleh penduduk. Nah, maka ada orang mengajukan ke BPN. Ini status tanahnya apa sih? Status tanahnya adalah ex Eigendom, berarti jadi milik negara. Maka yang namanya BPN mengeluarkan surat kepada gubernur, boleh dibebaskan. Nah ini, kemudian Pak Gubernur membuat surat SP3L membebaskan ini barang, bukan liar membebaskannya. Dengan Pak Lurah, Pak Camat mengetahui semuanya, terorganisir, tersentralisir semua, datanya ada. Setelah dibebaskan dipakai, ada oknum penguasa negara menampilkan Girik. Loh, yang pertama Pak saya tanya, mana bisa nyampur sih antara Girik sama Eigendom? Itu kan antara minyak dan tanah, antara minyak dan air gitu maksudnya. Terus ketika sudah dibebaskan ini, maka terkendala di BPN ada yang komplain ini Girik. Padahal Giriknya nggak tercatat Pak di kelurahan. Nah, saya ingin artinya BPN harus tegas Pak. BPN sudah 3 kali mengeluarkan surat pendapat terkait ini tanah adalah tanah ex Eigendom yang dikuasai negara. Kok kenapa? Terus BPN tidak berani? Oh Pak, saya nggak tahu. Masalahnya karena ini pemimpin yang terdahulu, tapi datanya seperti ini memang nggak ada Giriknya. Nah ini yang terjadi Pak. Nah ini kan harusnya BPN harus berani Pak. Bukan beraninya artinya siapa lawan saya, enggak kan Pak. Tapi berani memutuskan karena orang yang ditunjuk di sana Pak, yang sebelum-sebelumnya Pak Budi dan sebelum-sebelumnya dari kepala kantor,
ini kan mengeluarkan pendapat, keterangan, itu kan bukan atas nama pribadi, atas nama lembaga. Jadi yang seterusnya kan juga harus menghargai dong. Nah ini yang terjadi Pak. Jadi mohon kiranya menjadi perhatian Pak Budi. Terima kasih. Baik, tapi kita akan itu akan saya jadikan ini nanti tanah yang di mana Pak Inggar. Tapi sekali lagi jawab Pramuka ya. Baik. Udah jadi hutan Pak. Namanya udah jadi hutan yang Biar lupa. Dikasih tugas saja. Terus material gampang Pak. Di formula itu material kita bisa biayain. Terima kasih. Iya benar. Jadi BPN tidak mungkin. Ini kami juga minta tolong kepada Pak Inggar dan seluruhnya bahwa BPN tidak mungkin bisa mengeluarkan sertifikat kalau tidak dengan GIR. Terus yang kedua, bukan milik negara kalau tanah negara itu Pak Inggar. Ya, tanah negara bukan berarti tanah milik negara. Ya, jadi kalau misalnya Egendom itu di kita tuh ada status tanah negara atau tanah bekas milik adat. Yang GIR tadi milik adat, yang Egendom itu bekas barat gitu ya. Nah, prosedurnya kalau adat dengan tanah negara memang berbeda. Jadi bukan masalah milik tetapi malah status. Baik kan? Kalau tanah negara itu lewat pemberian hak, lewat SK. Tapi kalau dari tanah adat itu melalui lembaga pengakuan hak. Jadi memang prosedur kami berbeda ini. Jadi berbeda antara tanah negara dengan tanah milik negara. Yang dimaksud tanah milik negara yang ini adalah tanah milik instansi yang dimasukkan di dalam KIB. Ada yang sudah bersertifikat, ada yang belum. Untuk Pemprov mayoritas belum. Itu tanah aset pemerintah. Nah, tapi sudah dicatat di dalam KIB. Sebagaimana yang tadi biru-biru tadi itu sudah dicatat di instansi masing-masing, di institusi masing-masing. Baik perorangan juga sudah ini. Tapi kalau yang swasta sudah dimasukkan di dalam asetnya dia sudah. Demikian juga Pemprov sudah dimasukkan di dalam asetnya. Belum bersertifikat. Itu yang tanah milik instansi tersebut, BUMN atau BUMD atau Pemprov atau TNI atau pemerintah pusat. Ditempati oleh penduduk. Ditempati oleh penduduk. Sekarang saya mau tanya Pak. Ya. Kewenangan sampai sejauh mana itu? Kalau yang namanya tanah negara atau tanah milik negara, tanah negara kan bisa siapa saja menguasai dan mengajukan hak gitu ya Pak. Tapi kalau tanah milik negara, walaupun belum sertifikat, tapi kan dia harus melakukan suatu arti pemeliharaan dong, memagari, dan kalau ada orang masuk dicegah, jangan sampai ada orang masuk. Ini kepada Pak Tapong nih juga nih khususnya. Jadi ketika kita memiliki hak tanah itu, jadi memang kita harus jaga Pak, jangan ditelantarkan sehingga menimbulkan masalah nanti ke belakangan hari. Namun menjadi perhatian juga nih Pak Tapong untuk disampaikan kepada pimpinan yang di atasnya bagaimana mengawasi ini. Dan kalau sudah sampai ditempati oleh masyarakat sekarang puluhan tahun, kan harus ada jalan keluarnya. Jangan negara berdiri kepentingan pemerintah. Harusnya negara berdiri memang melalui pemerintah, tapi pemerintah kan harus membuat sejahtera rakyatnya. Apalagi yang tanahnya yang kecil-kecil, konglomerat aja bisa dikasih kok, puluhan hektar, ratusan hektar. Tapi rakyat kecil bagaimana? Nah ini juga menjadi permasalahan kita ke depan Pak. Saya senang banget nih kalau dibongkar semua, supaya memang bermanfaat nih buat masyarakat kecil. Ya Pak Tapong, saya nggak ada nih asisten pemerintahan. Masih aja Pak. Silakan lain Pak, yang kaitan dengan tanah perseorangan, kayak kasus di wilayah Sukabumi Selatan Pak.